Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kita diperkenankan kembali untuk bertemu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita mengenai tahsinul qiraah yang kita akan membahas khusus pada ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC hafizahullah ta'ala. Setelah di pekan yang lalu kita menuntaskan pembahasan tentang hukum mim sukun, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke dalam hukum idgham. Maksud idgham di sini adalah idgham yang di luar nun sukun dan mim sukun, yang insya Allah akan terangkai menjadi 3 hukum, yaitu idgham mutamatsilain, kemudian idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Tentu nanti akan ada penambahan-penambahan materi tentang apa itu idgham kamil dan idgham naqis. Jadi kita murojaah bersama insya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kitab ilmu tajwid praktis metode Asy-Syafi'i. Kita masuk di pelajaran yang ke-6, yaitu hukum idgham. Jadi yang pertama dibahas di dalam kitab ini adalah idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Jadi pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Jadi di sini ketiga idgham ini dibedakan karena makhraj dan sifatnya. Nah, adapun idgham mutamatsilain ini adalah pertemuan 2 huruf yang makhraj dan sifatnya sama, atau yang paling mudah kita cerna di sini adalah adanya 2 huruf yang sama. Kalau ta dengan ta lagi, kemudian lam dengan lam lagi. Ya, seperti itu terus dan seterusnya. Jadi yang paling mudah untuk memahami idgham mutamatsilain adalah hurufnya sama, kecuali huruf mim dan huruf nun. Karena huruf nun memiliki hukum tersendiri, yaitu idgham bi gunnah, sedangkan huruf mim dipertemukan dengan mim, kita tahu di sana ada hukum idgham mimi atau idgham mislain ataupun idgham misli. Jadi apa saja disebutnya insya Allah sama. Jadi di luar huruf nun dan mim. Selebihnya kita sebut dengan idgham mutamatsilain. Baik, cara bacanya sama seperti huruf yang bertasdid pada umumnya dan tidak digunakan. Nah, mengapa tidak digunakan? Karena yang mempunyai sifat guna, mim dan nun, itu sudah di luar idgham mutamatsilain. Ada hukum yang tersendiri. Baik.
kita latihan untuk membacakan idgham mutamatsilain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu bisa mengikutinya di layar gadgetnya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, di sini ada ciri para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jika huruf yang keduanya ini diberikan tanda tasydid di dalam cetakan Rasam Utsmani atau cetakan Al-Quran Madinah, maka ini disebut dengan idgham kamil. Masuknya itu sempurna. Jadi huruf yang tidak ada tandanya di atasnya, ini dilebur langsung masuk ke sini. Nah, ini tandanya idgham kamil. Nanti ketika Bapak Ibu mendapati misalkan dari huruf to ke huruf ta di idgham mutajanisain, tentu huruf ta-nya setelah huruf to-nya dan huruf ta-nya ini tidak ada tanda tasydidnya. Nah, itu yang disebut dengan idgham nakis. Nah, ini untuk membedakan idgham kamil dan idgham nakis di dalam Rasam Utsmani dilihat dari huruf yang keduanya. Jika di atasnya ada tasydid, maka ini berlaku kaidah idgham kamil, berarti masuk secara sempurna ke huruf yang berikutnya. Insya Allah semoga bisa difahami oleh Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Jadi ini waqaf wasal aula, jadi bisa berhenti, bisa diwasal, akan jauh lebih baik jika ada tanda yang seperti ini agar diwasal, dilanjutkan. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa idza gharabat taqriduhum dhata shimali wa hum fi fajwatin min. قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فقل هل لك إلى أن تزكى فقل نضرب بعصاك الحجر اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. Di sini ada beberapa pelajaran. Jadi ada hamzah wasol ketika di awal kalimat. Penentuan kita membaca ini dengan dhammah atau kasrah dilihat dari huruf yang ketiga. Diingatkan kembali karena di sini adalah huruf yang ketiganya fathah, maka hamzah wasol ini kita baca dengan kasrah. Jika di sini dhammah, maka hamzah wasol ini kita baca dengan dhammah. Jadi diingatkan kembali, ini bukan tanda dhammah, tapi ra susod sebagai tanda bahwa ini adalah hamzah wasol. Baik. Ada catatan di sini al-mu'alif khusus untuk mim bertemu mim tadi sudah kita bahas ya. Jadi ini tidak termasuk dalam kategori idgham mutamatsilain karena memiliki hukum yang tersendiri. Mim bertemu mim tadi idgham mimi atau idgham mislain atau disebut juga idgham misli. Kemudian nun bertemu dengan nun ya kita sebut dengan idgham bi gunnah. Jadi ini di luar dari idgham mutamatsilain. Selesai hukum yang pertama, kita lanjutkan hukum yang kedua, yaitu idgham mutajanisain. Jika tadi idgham mutamatsilain, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, atau paling memudahkan adalah hurufnya itu sama. Dikata dengan ta, lam dengan lam, begitu ya. Nah, untuk idgham mutajanisain, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, namun berbeda sifatnya. Jadi tempat keluarnya itu sama. Seperti contoh di sini ada ba bertemu dengan mim. Nah, ini makhrajnya sama di asyafatain.
hanya saja memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, di sini mempunyai sifat qalqalah, di sini mempunyai sifat gunnah, atau di sini mempunyai sifat syiddah, di sini mempunyai sifat tawasud dan lain sebagainya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas secara terperinci sifat huruf atau makhrijul huruf secara lebih terperinci lagi. Ya, contoh lagi, huruf ta bertemu dengan huruf to, makhrajnya sama di nautiyah, hanya saja memiliki beda sifat. Kemudian tha dengan zal, jadi makhrajnya sama di makhraj lithawiyah, makhraj lithawiyah. Kemudian to dengan ta ada di makhraj nautiyah, dal dengan ta juga di makhraj nautiyah, ta dengan dal nautiyah, dha dengan dha di lithawiyah. Jadi ini adalah huruf-huruf yang termasuk ke dalam idgham mutajanisain. Nanti seperti yang tadi disampaikan, kita ambil contoh terlebih dahulu. Ketika ada to bertemu dengan ta, maka di ta di sini tidak ada tanda tasydidnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah idgham yang nakis. To ke ta. Jadi harus diambil dulu sifatul huruf to-nya dalam sifat itbaq, baru masuk ke dalam huruf ta. Tapi tanpa dikolkolahkan. Nah, begitulah yang disebut dengan idgham nakis, pengantar sederhana. Lebih rincinya nanti di halaman selanjutnya kita akan temukan teori tersebut. Kita bacakan untuk latihan di idgham mutajanisain yang sama makhraj namun berbeda sifatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasadtum athqalad da'wa yalhadz dzalik la in basatta ilayya yadak. Nah, ini yang dimaksud dengan idgham naqis. Perhatikan Bapak Ibu, di atas yang idgham kamil, huruf keduanya ada tanda tasydid, sedangkan di sini tidak ada. Dari huruf to ke ta. Mengapa demikian? Karena to ini lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi ada sifat qalqalah, kemudian di sini ada sifat syiddah dan jahr juga. Jadi posisinya lebih kuat sehingga sifat itbaqnya harus ditampilkan terlebih dahulu baru masuk ke dalam huruf ta. Jadi jangan sampai terkecoh di sini Bapak Ibu ketika kita membaca Rasam Utsmani. Kita ulangi ya. La in basatta ilayya yadak. Jadi tapi huruf isti'lanya harus langsung dilepas karena di huruf ta di sini memiliki sifat yang istifal. La in basatta, jangan sampai seperti itu. Jadi isti'lanya masih nempel ke huruf ta, ini tidak boleh. Jadi di sini saja. Di stop kemudian masuk ke sifat huruf ta. Kita lanjutkan. Walau annahum idh ظلموا أنفسهم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Nah, di sini termasuk juga ke dalam wajah yang gharib dari huruf ba ke mim. Jadi secara penulisan di sini kita masukkan ke dalam idgham mutajanisain, namun secara baca hampir mirip dengan kita membaca idgham mimi, idgham mislain atau idgham misli. Langsung ke huruf mim dan diberikan gunnah akmal matakun, gunnah yang sangat sempurna yang sudah kita bahas. Jadi di sini khusus di sini kategorinya idgham gunnah akmal matakun. Jadi irkam ma'ana gitu ya. Kita lanjutkan. Fa'amana ta'ifatum min bani Israel wa kafara ta'ifah. Ini kebalikan yang ini. Ketika huruf ta bertemu dengan to, maka yang to ini kamil. Idghamnya kamil masuk secara sempurna.
Salah satu tandanya di sini adalah ada tanda tasydid. Kita baca ulang ya. Fa'amana ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Ada catatan di sini, ketika ba bertemu dengan mim, gunah yang dipanjangkan. Tadi sudah kita bahas ya, masuk dengan akmal matakun. Setara dengan idgham bi gunah musyaddadah, idgham mimi, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3, yang terakhir adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya. Ketika ada lam bertemu dengan ro, kemudian qaf bertemu dengan kaf. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa disertai dengan gunnah. Khusus huruf qaf dan huruf kaf, di pembelajaran metode Darussalam yang sudah kita bahas memiliki dua wajah, yaitu tam, sempurna masuknya, atau kamil, juga bisa dengan wajah nakis. Karena qaf di sini sifatnya jauh lebih kuat dibandingin kaf, memiliki sifat syiddah dan jahar. Jadi sama seperti ini, yang to ke ta. Jadi diambil dulu sifat huruf qafnya baru masuk kaf. Namun ketika kita tilik di dalam Rasm Utsmani, di sini tidak ada, huruf kafnya ini disertai dengan tasydid. Berarti ini mengandung arti keadaan ini adalah idgham yang kamil, sempurna masuknya. Jadi huruf qafnya kita abaikan. Di Rasm Utsmani yang seperti ini. Dan di ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Ustaz Abu Ya'la, beliau lebih merojihkan bahwa kondisi ini tetap dibaca dengan idgham kamil atau tam, sempurna masuknya ke huruf kaf, begitu ya. Nanti kita contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Barra langsung ya, sini kamil. Kemudian kita contohkan kalimat yang kedua. Wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian kita lanjutkan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Nah, kalau yang dinakiskan, huruf qafnya harus masuk dulu. Istilahnya baru masuk ke kaf, kita contohkan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Di perubahan dari sifat isti'la langsung ke istifal harus secepat mungkin ya, dari qaf ke kaf, karena sepersekian detik tidak boleh disertai dengan gunnah. Namun bacaan yang semodel itu tidak dipergunakan di ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i. Kita kembali ke yang idgham kamil atau yang ta'am. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Makhrajnya yang satu aqsa lisan fauqa, yang kaf aqsa lisan asfal dalam makhraj lahawiyah. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Di sini idgham mutaqaribain, kemudian kita bertemu juga di sini, kita bertemu di sini. Wa qur rabbi, nah ini bertemu idgham mutaqaribain. Ini lebih mudah. Yang banyak adalah idgham mutajanisain. Di sini ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 wajah yang ditemukan. Baik. Kita lanjutkan. Ada jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Tadi sudah kita singgung sedikit, jadi
kita coba bahas di sini. Idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Nah, di sini dijelaskan lagi oleh Al-Mu'allif bahwa idgham yang kamil ini ditandai dengan huruf dengan tanda tasydid di atasnya. Contoh Ar-Rahim, kemudian mir rizqillah, min laban, kemudian halakum ats-tsawab mir rabbihim fa'amanat ta'ifah. Ya, seperti itu. Langsung saja yang tanpa tanda di atasnya ini diabaikan, Bapak Ibu. Qad tabayyan, bukan qad tabayyan, salah. Qad tabayyan, langsung saja ke huruf ta-nya, dalnya diabaikan. Hasattum, nah, langsung saja. Barrafa'ahullah idzalamu, langsung saja ke huruf selanjutnya. Hudal linnas. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada idgham syamsiah atau alif lam syamsiah, kemudian idgham bila guna termasuk kategori idgham kamil, kemudian idgham biguna yang huruf nun dan mim, sedangkan ya dan waw masuk nanti idgham yang naqis. Di sini hudal linnas idgham bila guna, ada idgham mutajanisain, tawwabar rahima idgham bila guna, wa qad dakhalu di sini idgham mutamatsilain, kemudian idrib bi'asak. Nah, di sini idgham mutamatsilain, ba dengan ba huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, ta dengan ta idgham mutamatsilain. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, idgham mutaqaribain, qarib ya, qarib artinya dekat. Jadi lam dan ra satu makhrajnya hampir serupa, lam dan ra makhrajnya keluar dari makhraj yang sama, lam ra nun, yaitu makhraj dzal qiyah. Al-tayyibun. Nah, ini idgham syamsiah. Wa kafara ta'ifah. Ta dihadapkan dengan huruf ta, idgham mutajanisain. Athqala da'awallah. Ta kedal idgham mutajanisain. Jadi sambil dimurajaah teori-teori tadi yang sudah kita bahas. Nah, kemudian khafidatur rafi'ah idgham bila gunnah. Aisyatir radiyah idgham bila gunnah. Ghafurur rahim idgham bila gunnah. Hammat ta'ifah idgham mutajanisain. Yudrikumul maut. Jadi yudrikumul maut. Nah, ini idgham mutamatsilain. Nah, huruf kaf walaupun mempunyai sifat hamas, karena ini ada tasydid, ada idgham, maka hamasnya menjadi hilang pada saat kaf ataupun ta yang ditasydid. Arabiyyan la'allakum. Nah, ini idgham bila gunnah. Yubayyin lana idgham bila gunnah. Fawailul lilladzina kafaru idgham bila gunnah. Kemudian satu lagi la'ibratan liman yakhsha. Nah, ini ada dua, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah di sini tidak termasuk dalam kategori kamil. Nah, ini harus dijelaskan. Yang pertama kita lihat tandanya, setelah nun ditemukan dengan huruf ya, ya di sini tidak disertai dengan tasydid, itu untuk memudahkan. Jadi idgham bi gunnah yang kamil masuknya di sininya harus mim atau nun, sedangkan ya atau waw masuk ke dalam idgham naqis. Nah, ini harus dibahas untuk membedakan. Di kalimat yang ini termasuk ke dalam idgham kamil, yang may yakhsha idgham naqis. Baik,
Catatan di sini sudah kita bahas ya. Idgham kamil selalu ditandai dengan tasydid pada huruf kedua. Jadi ini rahasia-rahasia atau petunjuk-petunjuk di dalam rasam Utsmani. Jadi Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mengikuti pembelajaran metode Darussalam mempergunakan rasam Utsmani. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan untuk membedakan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Teori ini adalah idgham naqis. Setelah idgham kamil ada idgham naqis, yaitu mengidghamkan, memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas pada huruf atau makhraj, bukan pada sifat. Disebut idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sisa huruf yang diidghamkan. Nah, idgham naqis disebabkan salah satu dari dua sifat. Yang pertama adalah sifat itbaq, yang kedua sifat gunnah. Ya, sifat gunnah. Gunnah yang arid maksudnya. Gunnah yang arid, bukan yang melekat kepada hurufnya. Yang pertama sifat itbaq. Itbaq itu dipunyai oleh to, dipunyai huruf to, sebelumnya to, kemudian setelahnya huruf ta. Nah, posisi to terhadap ta ini jauh lebih kuat to, sehingga huruf to-nya masih melekat sifat itbaqnya. Contoh misalkan basauta, basauta. Nah, masuk dulu isti'la dulu. Basauta. Nah, bukan basauta. Nah, salah. Atau basatta. Nah, salah. Itbaqnya tidak muncul langsung ke ta. Yang ini tidak boleh dihilangkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Huruf ta-nya harus diambil dulu. Jadi harus latihan dari isti'la ke istifal langsung. Yang seperti itu ya, tanpa dikol-kolakan di sini. Cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dari makhrajnya tanpa dikol-kolakan. Itu tegaskan kembali. Kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebut huruf ta. Jadi langsung posisinya istifal yang dikeluarkan dengan sifat hams. Basalta, ahaltu, farabtu. Ya, jadi langsung harus istifal seperti itu sambil dilatih nanti. Yang kedua adalah karena sifat guna. Gunanya guna yang arid. Ya, guna karena ada kejadian-kejadian tertentu. Nah, di sini adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ketika nun sukun atau tanwin menghadapi huruf wawu atau ya, maka ini masuk ke dalam idgham naqis. Yaitu dengan mengidghamkan nun sukun tanwin ke dalam huruf ya atau wawu yang berharokat. Karena ketika kita ambil secara mandiri, huruf wawu dan huruf ya ini tidak memiliki sifat gunnah. Memiliki sifat gunnah karena arid diawali dengan nun sukun atau dengan tanwin. Maka masuk sifat gunnah yang di ini, gunnah akmal matakun. Nah, idghamnya nakis ya, karena tidak sempurna. Contoh, min waliyyin wala waqa iyaqulun. Nah, ini sifat guna untuk ya dan wawu karena idgham bi guna. Ini ada catatan dari al-mu'alif. Untuk bacaan ayat alam nakhluqkum dibaca dengan idgham kamil ya. Berarti qafnya diabaikan langsung ke huruf kaf. Artinya semua sifat huruf qaf diidghamkan ke huruf kaf tanpa tersisa. Dan ini adalah pendapat yang rajih atau diunggulkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya At-Tamhid. Sehingga tidak ada idgham nakis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat isti'la dan tidak memiliki sifat itbaq. Adapun Bapak Ibu yang mengikuti pembelajaran metode Darussalam, di metode Darussalam dibahas dengan dibolehkan dengan membaca dua wajah, yaitu dengan cara idgham kamil ataupun idgham nakis, tam atau nakis. Nah, untuk metode pembelajaran yang kita sedang bahas hanya dibaca dengan idgham kamil. Jadi alam nakhluqkum, tidak ada istilah, langsung istifal saja. Alam nakhluqkum, bukan nakhluqkum, tidak. Alam nakhluqkum, kamil ya, langsung ke huruf kaf, aqsa lisan asfal di makhraj lahawiyah sudah kita bahas. Baik, ini yang terakhir
adalah evaluasi rumus hukum idgham. Evaluasi rumus hukum idgham. Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Terjadi bertemunya dua huruf makhraj yang sama ya, kecuali huruf mim dan nun tadi sudah kita bahas. Idgham mutajanisain ada 7 wajah di sini, ba bertemu dengan mim, ta bertemu dengan to, sa dengan zal, to dengan ta. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini adalah idgham naqis. Jadi huruf to-nya sifat itbaq ini harus muncul terlebih dahulu sebelum masuk ke huruf ta. Dal ke ta, kemudian ta ke dal, zal ke dho. Ada dibaca huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua tanpa gunnah kecuali ini. Tadi sudah kita bahas ba bertemu dengan mim. Ya, secara penulisan khot atau penulisan ini masuk dengan idgham mutajanisain. Adapun secara baca Bapak Ibu serupa dengan idgham mimi, ya, serupa dengan idgham mimi insyaallah atau idgham bi gunnah gitu sama. Gunnah akmal matakun. Kemudian idgham mutaqaribain. Nah, idgham mutaqaribain ini sedikit saja dua huruf yang bertekan maksud sifatnya lam, ra, kemudian qaf dan kaf. Nah, keduanya ini di dalam ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i dibaca dengan idgham kamil, masuk secara sempurna ke huruf yang kedua tanpa disertai dengan gunnah. Adapun tadi jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya adalah idgham kamil dan idgham naqis. Jadi alhamdulillah tuntas pelajaran ke-6 ini yang insya Allah di pekan yang akan datang kita akan bahas di pelajaran 7 yaitu hukum mad. Nah, ini cukup banyak Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah pembahasan hukum mad. Jadi mungkin insya Allah akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan ya untuk hukum mad. Jadi ada mad tabi'i dan turun-turunannya, kemudian mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, kemudian oleh sifat-sifat yang arid gitu ya. Jadi ini harus dibahas dalam beberapa pertemuan. Wallahu a'lam bishawab wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.